ya. Jadi orientasinya tetap 5, persiapan alatnya. Oke. Terakhirnya juga sama, ada evaluasinya, ada dokumentasinya, dan ada penampilan yang dinilai. Tidak ada yang berbeda. Jadi jumlah yang benar dikalikan dengan dibahagi total nilai dikalikan 100. Nah, kita lanjut, ini yang intravena. Lanjut ya. Itu saja soal 43 menit baru 1 perasa. Mau tambah ini semua naik Suzuki supaya lebih cepat. Ini yang DP oral, nanti baca saja. Oral. Nah, ini perhitungan balas skor. Perhitungan balas skor ini definisinya untuk metode penilaian digunakan untuk mengukur tingkat kematangan fisik dan neurologis bayi. Jadi mau ketahuan di situ bahwa dia lahir itu di gestasi atau gestase. Sudah kan tahu lewat kemarin maternitas? Apa itu gestase? Minggu. So minggu ke berapa? Atau minggu ke 34 kah? 36 kah? Nah, makanya harus diperiksa lewat ini. Cara pemeriksaannya sama, kontrak waktu 5 itu jangan lupa. Baru persiapan alat, baru pelaksanaannya bagaimana. Kalau di sini ada tulisan postur, squat window. Ini dia punya penjelasan. Tapi kalau tidak lihat di gambar, itu tidak akan kelihatan bagus. Atau lebih baik kita ke video. Habis video kita lihat gambar. Mana si penanak? Uda Ariesta dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia di RSUD Kebumen. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menghitung skor balat pada bayi baru lahir. Perlu diketahui, penilaian skor balat memiliki tujuan untuk menilai maturitas pada seorang bayi baru lahir. Terdapat 2 pokok penilaian pada pemeriksaan ini. Balat skor itu adalah penilaian bayi baru lahir. Jadi kalau bayi itu 1 minggu ataupun bayi, kan bayi ini sampai 1 bulan definisinya ya, so tidak boleh dipakai. Nilai posturnya 4. Ini perhitungan balat skor yang baru DP neuro. Jadi nanti ada 2 tabel yang seperti ini. Kalau dilihat tadi di bayi, DP tangan kan tadengko. Oke. Dia punya kaki juga kan tadengko. Beda kalau yang ini, kalau yang 3 ini DP tangan begini. Tabengko tapi menjauh. Kalau yang normalnya itu tabengko tapi mendekati arah badan. Nah, seperti yang di nomor 4. Tapi yang lebih matang itu dia bukan yang normal, tapi lebih matang. Semua ini normal. Cuma yang mana yang lebih matang sama yang kurang matang. Kalau yang tabengko tapi mendekati tubuh itu 4. Tapi yang di nomor 3 ini dia begini. Tabengko tapi cuma begini, jauh dari tubuh. Lebih parah lagi yang di nomor 2. Cuma begini. Tidak tabengko. Oke? Itu. Ini bagian tangan, bagian kaki. Ini di si nomor 1 malah kakinya sudah mulai lurus, tangan juga cuma sedikit membengkok. Si nomor 0 ini yang tangan kaki lurus. Nah, nanti kita lihat lagi. Kalau ini bagian tangan, bagian fleksi ekstensi. Nah, kalau mau lihat dari gambar kan tidak jelas ya. Makanya tolong lihat dari video. Bayi tadi dia kasih nilai 4 ya. Next. Kedua adalah skor window. Perhatikan pada pergelangan. Ya 3 kan, karena tadi dia yang kasih bengkok, cuma begini dia, cuma begini. Nah, cuma tabengko begini dia. Itu cuma tabengko begini. Seharusnya macam di nursery ini punya begini. Atas garis bawah, seharusnya dia begini. Tadi tiba ibunya itu masih begini, kan? Makanya dia kasih nilai 3. Terbentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Nah, setelah ini seharusnya dia membalik kamar sedikit 90 derajat. 90 derajat itu kan begini. 90. Tadi kan kasih lurus. Seharusnya dia mau balik kamar dia mau 90 derajat begini. Ini tadi dia boleh terus.
dalam popliteal angel. Keempat, popliteal angle. 4 ya, karena tadi DP kaki boleh bikin 90 derajat begini. Sudut 90 derajat antara paha dan betis di daerah popliteal. Nilainya 4, yang kedua 3, yang ketiga 1. Yang ketiga 2. 1 atau 2 tadi? 2. Kita tunggu supaya adil, orang boleh lah mundur ke belakang. Sabar, jangan resiko perilaku kekerasan. 1 ya. Nah, jadi 4, 3, 1, 4 lagi. Hitung-hitung sudah berapa? Next. Antara paha dan betis di daerah popliteal tubir pada pasien ini adalah 3. Penilaian terakhir yaitu scarf sign. Pegang tangan bayi dan tarik melintasi leher sejauh mungkin melewati bahu yang berlawanan. Semakin jauh siku DP garis siku ini di garis tengah tubuh kan, garis tengah tubuh itu kerongkongan. Kalau dia boleh lewat lagi ke samping, lebih bagus. Macam torang kan, torang punya justru coba aku dapat dengan tangan yang sebelah. Kayaknya torang matur normal. Tapi kalau bayi-bayi punya tadi bu ada lewat ke sana sedikit begini. Nah kalau kau lurus begini dorong belum boleh. Kita lihat nilainya berapa. Kasih di garis tubuh saja sulit. Dia kasih nilai. Pada pasien ini adalah 1. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian yang kedua yaitu maturitas fisik. Pembukaan belakang atau telapak kaki. Semakin matur bayi, maka garis di telapak kaki bayi akan semakin banyak. Matur itu matang ya, imatur prematur. Jadi kurang bulan istilahnya kalau imatur, kalau matur dia matang. Tabel skor. Kenapa dia wifi? Oh, kayaknya dia belum. Nah, yang ini ya. Ini untuk yang kematangan fisik. Ada tadi dia lihat DP kulit. Ada lanugo. Ada lipatan plantar. Lipatan plantar yang tangan tadi. Nah, baru payudara, daun telinga, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Kemudian ini yang tadi. Nah, dia punya kematangan neuromuskular yang pertama tadi. Dan terakhir ini dia punya tabel skor. Kalau tadi berapa dapatnya? 36 berarti di mana? Di usia 38 minggu. Nurse, di sini kan skornya tidak ada 36, Nurse. Ada sayang. Jadi kalau dari 36 sampai 39 itu larinya di sini. Kalau nilainya 36, 37, 38, 39 berarti larinya ke bawah di 38 minggu. Tapi kalau mau 40, 41, 42, 43, 44 larinya ke 40 ini. Berarti di 40 minggu. Begitu ya. Jangan bilang Ines ini mau 5, 10, 15, 20 sedangkan orang total skor dapat 17. Baru kira-kira berapa minggu? Berarti turun ke bawah ini 15, ini berarti 30 minggu. Oke? Jelas.
screen. Belajar di sini, kalau lihat di video dengan digambar lebih jelas. Sama ada evaluasinya, apa yang didokumentasikan dan penampilannya ada. Sama semua perasa. Berikutnya terapi oksigen. Terapi oksigen baru sama DPSOP, inhalasi, nebulizer, sama suction. 3 ya. Terangkat. Sama terakhir fisioterapi dada. Yang 3 itu oksigen, suction, sama inhalasi. Kalau oksigen, nursery ini pakainya yang ukuran kecil, punya si anak-anak, ya. Nah, ini ada nomornya sini sayang, nomor 3. Di sini ada nomor 3 itu tak tulis. Itu untuk si bayi, si anak. Kata-kata dia baguling ya, cuma kalau baguling kan tidak dapat lihat. Cara menggunakannya, dia punya angka 3 itu menopang di bagian mana? Mulut atau hidung? Mulut. Nah, jangan di hidung, nanti jadi gini. Jadi dia bagi hidung, masukkan dulu oksigennya, kaitkan di telinga, kembalikan ke depan, kencangkan. Ini kalau di anak-anak. Kalau bisa hindari fiksasi, karena fiksasi itu iritasinya tinggi ya. Kalian saja orang dewasa kalau mau pakai infus lama-lama mau jadi gatal-gatal, apalagi ini bayi-bayi. Jadi usahakan cuma pergunakan telinganya, kemudian ada fiksasinya di sini ini. Nah, itu selesai. Jangan gunakan yang seperti zaman dahulu punya. Pakai dari belakang begini, jangan, karena ini tidak nyaman untuk si bayi. Tutamudung anak lo orang, tidak nyaman. Kalau dia tidur pasti ada yang mengganjal di sini, kan dia akan nangis. Atau kalau misalnya tak ganjal di leher, kalau misalnya tak ini di atas kepala, kan ini mau resiko tak cabut. Jadi seharusnya seperti model nursery ini tadi ya. Untuk pemberian oksigen. Nah, pemberian oksigen di anak-anak itu ada banyak macam. Karena anak itu terdiri dari apa dulu namanya? Bayi baru lahir. Kalau bayi baru lahir pakainya seperti ini, kecil begini. Bayi baru lahir. Tapi kalau dia sudah mulai besar, nah, sudah si bayi 5 bulan, pakai yang ini. Baru si bayi yang 10 bulan, si anak yang 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, dan terakhir pakai yang si 11 tahun, 12 tahun, kan sampai 16 tahun. Oke, ada 3 macam. 3 macam. Oh, ini agak mirip ya. Sama dia ada 3 ukuran ya. Lihat di gambar saja. Tidak ada di sini berarti belum dibeli. Nih, ada 3 macam dia. Ada anak, bayi, dewasa ini. Nih, ada nomornya, ada nomor 3, 4, 5. Ini kalau dilihat dari umum ada dapat 4. Ada bayi